Ketika malam tiba, Irene selalu dibalut kekalutan saat menghadapi Monica, anak perempuannya yang baru berumur 3 tahun. Sudah tak terhitung berapa malam Irene terjaga sampai pagi. Mungkin sudah puluhan kali Irene berkunjung ke dokter. Dan sudah ratusan kali olesan salep membaluri kulit Monica. Monica memiliki kelainan pada kulitnya yang selalu terasa gatal ketika malam tiba. Monica tak berhenti menggaruk seluruh tubuhnya dan kerap menangis ketika garukan terlalu keras hingga melukai kulitnya. Irene hanya bisa mengoleskan salep sembari menenangkan Monica. Hingga pada suatu hari, Bu Inah, tetangga Irene, menceritakan bagaimana suaminya akhirnya sembuh dari penyakit gatalnya setelah mengkonsumsi daging toke, dan menyarankan Irene untuk mencoba hal yang sama kepada Monica. Desperate times calls for desperate measure. Irene yang sudah kehabisan akal pun menerima saran tanpa pikir panjang. Pencarian daging toke pun mulai Irene lakukan. Kisah barusan adalah satu dari banyak kisah tentang bagaimana manusia akan melakukan berbagai cara untuk kesehatan. Kisah ini bisa berakhir bahagia, tapi bisa juga sebaliknya. Hewan yang ditengarai mampu menjadi obat dalam kisah barusan adalah toke. Buat kamu yang nggak tahu apa itu toke, mungkin kamu kenal dengan suaranya. Dan mungkin kabar yang sering kamu dengar tentang toke adalah reputasinya yang buruk. Kenapa buruk? Nanti saya jelaskan. Pertama-tama, mari kita kenal lebih jauh dengan toke. Panjangnya 85. Ini barangnya. Toke adalah salah satu spesies gecko terbesar kedua yang hidup saat ini, dengan panjang hingga sekitar 38 cm. Tubuh toke berbentuk silinder dengan postur ceper dan agak pipih pada tubuh bagian atas. Untuk kamu yang penasaran, spesies gecko apa yang terbesar di dunia adalah Lichenius gecko, yang bisa tumbuh hingga sepanjang 43 cm. Kaki-kaki toke memiliki postur yang baik dan memiliki ukuran yang kurang lebih sama. Dibandingkan lebar tubuhnya, kepala toke berukuran lebih besar dengan tulang rahang yang menonjol dari leher. Demikian juga mata mereka, besar dan menonjol, dengan pupil yang membelah secara vertikal. Seperti kebanyakan reptil, toke tidak memiliki kelopak mata. Sebaliknya, mereka memiliki apa yang disebut brill, yakni semacam soft lens, dan untuk menjaga kebersihan matanya, mereka menjilatinya. Brill ini akan terlepas dan diganti dengan yang baru ketika mereka berganti kulit. Kulit lama biasanya mereka makan untuk tambahan energi. Telinga toke bisa kita lihat dengan jelas di atas rahangnya, seperti lubang kecil di kedua sisi kepalanya. Menurut penelitian, toke memiliki jangkauan pendengaran yang baik, dari sekitar 300 Hz hingga 10.000 Hz. Mereka memiliki kulit yang lembut dengan pola butiran. Kulit mereka terasa seperti beludru saat disentuh. Pewarnaan toke sangat penting untuk gaya hidupnya. Kulit mereka biasanya berwarna abu-abu dengan corak bintik dan flek merah kecoklatan hingga merah cerah. Toke diketahui memiliki kemampuan untuk mencerahkan atau menggelapkan pewarnaan kulitnya. Mereka biasanya melakukannya untuk kamuflase, berbaur dengan lingkungannya supaya tidak terlalu terlihat oleh hewan lain. Ada perbedaan yang jelas antara toke jantan dan betina. Toke jantan biasanya berwarna lebih cerah daripada betina, dan umumnya berukuran lebih besar. Perbedaan mencolok antara kedua jenis kelamin
adalah pada adanya pembengkakan di pangkal ekor jantan. Pembengkakan ini terjadi karena adanya dua hemipain atau organ reproduksi. Ketika sedang terancam, ekor ini dapat mereka lepaskan. Bagian ekor yang terlepas akan terus bergerak selama beberapa menit, memberikan waktu bagi tokek untuk melarikan diri. Ekor yang terlepas akan beregenerasi dalam waktu sekitar 3 minggu, dan biasanya ekor baru tidak tumbuh sepanjang ekor aslinya. Alasan kenapa reptil ini dipanggil tokek adalah proses onomatope. Onomatope adalah kata atau sekelompok kata yang menirukan bunyi-bunyi dari sumber yang digambarkannya. Onomatope berasal dari bahasa Yunani onomatopia, yang berarti membuat atau menciptakan nama. Panggilan kawin tokek jantan yang berupa suara serak yang keras secara beragam dideskripsikan seperti bunyi toke, keke, tuktu, atau puke, yang merupakan nama umum dan nama ilmiah yang berasal dari onomatope dalam bahasa Melayu, Sunda, Tagalog, Thailand, atau bahasa Jawa. Penamaan Gekkonidae juga berasal dari suara mereka. Seringkali, panggilan ini diawali dengan cekikikan yang cepat. Tentara Amerika Serikat selama Perang Vietnam memiliki nama unik untuk reptil ini, The Freaky Lizard, karena suaranya saat malam membuat suasana menjadi semakin mencekam bagi para tentara yang sedang beristirahat. Hutan belantara seakan marah dan mengumpat kepada mereka. Freak you, freak you, freak you, freak you, freak you. Dan bukan tentara Amerika aja yang dibuat takut oleh mereka. Di beberapa negara di Asia, tokek digambarkan memiliki kekuatan mistis yang kuat, yang nanti juga akan kita bahas. Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Haryo udah mapan cari istri, Aga Demen Hutau, Laili Octavia, Abe Nobashi Sotenggai, Slime, Kampret Milenial, KKK atau Kunang-Kunang Keren, Telur Kucing, Lilik Aprilia, KRI Nanggala 402, Kut 3, Terima Kasih Petani, Shark Attack, Jangan Mudik, Aili Yasuhiro, Kutuk Sujud Freestyle, Aku Bukan Babi Ngepet, Love You Amy, Aku Suka Susunya, Sukses Alam Semenit, dan youtube.com/heycaritau. Panjangnya 85. Ini barangnya. Tokek ditemukan di seluruh dunia, kecuali di Antartika, dengan populasi terbanyak di Asia Tenggara dan Asia Timur. Dua jenis tokek, yaitu bintik merah dan bintik hitam, memiliki penyebaran yang bervariasi. Tokek bintik hitam lebih banyak ditemukan di Vietnam Utara dan Cina, sementara tokek bintik merah lebih tersebar luas di Asia Tenggara, dengan populasi terbanyak ditemukan di Bangladesh, Nepal, Filipina, Thailand, Indonesia, dan Kepulauan Indo-Australia. Tokek adalah hewan arboreal. Mereka hidup di hutan hujan tropis, pada celah-celah batu, pohon, atau pada hutan dan taman buatan manusia dengan berbagai habitat mikro di dalamnya. Tokek bintik hitam biasanya ditemukan di habitat berbatu, sedangkan tokek bintik merah memilih hutan hujan di dataran rendah. Tokek pada awalnya tidak ditemukan di luar Asia, namun kemudian populasi ini muncul karena perdagangan hewan peliharaan atau pengangkutan yang tidak disengaja melalui pengiriman kargo dari buah-buahan atau kayu. Di Amerika Serikat, populasi tokek dapat ditemukan di Hawaii dan Florida. Begitupun beberapa negara di Eropa, di mana mereka dianggap sebagai spesies hama yang mengancam populasi serangga, reptil, dan burung kecil di sana. Di beberapa daerah, tokek memiliki hubungan mutualistik dengan manusia. Seekor tokek mungkin bersembunyi di langit-langit dan dinding rumah, memakan serangga dan hewan kecil lainnya.
Manusia yang hidup di area hutan atau dekat dengan pepohonan biasanya membiarkan tokek hidup di rumah mereka, karena mereka berjasa memakan hewan kecil yang tidak diinginkan, seperti tikus dan kecoa. Karena warnanya yang mencolok dan ukurannya yang besar, tokek kemudian menjadi lebih populer sebagai hewan peliharaan. Kebanyakan dari mereka adalah impor hasil tangkapan liar. Namun ada juga yang hasil dari penangkaran, yang berperangai lebih jinak. Tokek dewasa yang ditangkap di alam liar sulit dipelihara karena sifat agresif dan gigitannya yang kuat. Tetapi tokek hasil penangkapan liar dapat juga dijinakkan jika mereka dipelihara sejak usia muda. Beberapa pehobi reptil mengkonfirmasi hal ini. Tokek liar sangat agresif dan seringkali menggigit ketika dipegang. Saat terancam atau was-was, tokek biasanya berteriak sambil membuka mulut seakan menantang lawan. Tokek liar sangat-sangat susah untuk dijinakkan. Tetapi lain cerita dengan tokek yang dipelihara sejak masih muda. Mereka bisa menjadi teman hidup yang unik. Di penangkaran, tokek memakan serangga yang tersedia secara komersial, seperti jangkrik, kecoa dubia, cacing super, dan ulat bambu. Usia maksimal tokek di alam liar tidak diketahui. Namun di penangkaran, usia mereka bisa mencapai 10 hingga 11 tahun. Setelah populer menjadi hewan peliharaan, muncullah tren gekomorf pada tokek. Morph adalah pembiakan secara selektif pada reptil yang memiliki warna, ukuran, dan pola kulit yang berbeda. Morph dibiakkan oleh breeder atau peternak profesional yang menggunakan mutasi genetik di alam liar untuk mencoba dan menciptakan warna atau pola tertentu pada kulit reptil. Dan hasil dari morph, tokek ini menjadi sangat-sangat menarik, membuat orang yang awalnya jijik melihat tokek menjadi sebaliknya, jatuh cinta kalau saya boleh lebay. Panjangnya 85. Ini barangnya. Pasti kita pernah berkhayal untuk bisa menempel dan berjalan di atas tembok. Berbagai macam film pun menggunakan referensi ini dalam cerita, seperti agen rahasia, pencuri, atau bahkan superhero. Dan kita juga tahu, meskipun akan keren banget, kemampuan ini akan sulit atau bahkan nggak mungkin bisa dilakukan. Tapi kebanyakan spesies dalam infraordo Gekkota bisa melakukan ini. Dan dari 1.500 atau lebih spesies gecko di bumi, sekitar 60% bisa berjalan di dinding. Tentu saja mereka telah menghabiskan ratusan juta tahun untuk menyempurnakan keterampilan ini. Dan selama ribuan tahun, manusia dibuat takjub akan hal ini. Kemampuan unik gecko untuk memanjat di dinding dan menggantung di langit-langit telah menarik minat para naturalis selama berabad-abad. Bahkan Aristoteles secara gamblang menjelaskan kebingungannya dalam buku History of Animals tentang kemampuan gecko untuk berlari naik turun pohon dengan cara apapun. Yap, gecko telah membuat bingung orang terpintar pada masa itu. Dulu, banyak teori yang beredar tentang kaki gecko. Ada teori yang mengira rahasianya adalah pada alur-alur di setiap jari-jari kaki mereka, yang sekilas mirip sidik jari pada manusia. Tapi untuk menempel di tembok, alur di jari ini butuh sekresi lengket seperti yang dilakukan oleh siput atau katak pohon. Kaki gecko tetap kering saat mereka menempel di tembok. Jadi teori ini harus gugur. Kemudian ada teori yang menduga kalau gecko mungkin menekan alur-alur pada jari mereka menjadi sistem mangkuk hisap, seperti yang dilakukan oleh gurita, cumi, atau ikan gelodok. Ada juga dugaan mereka melakukannya seperti serangga, yakni menggunakan alur tersebut seperti jari mikroskopis untuk menempel pada suatu permukaan. Namun, semua dugaan itu harus gugur oleh sebuah penelitian mutakhir yang memberi jawaban lebih keren dan lebih rumit dari teori-teori sebelumnya. Kecurigaan utama para ilmuwan adalah kemampuan gecko untuk bisa menempel pada permukaan yang benar-benar halus,
hingga ke skala molekuler. Dan untuk mencari tahu apa yang terjadi, para ilmuwan harus melihat lebih dekat. Dan terima kasih kepada teknologi yang menciptakan mikroskop elektron, ilmuwan akhirnya bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Jika alur-alur pada kaki gecko di zoom lebih dekat, maka akan terlihat bahwa jari-jari kaki mereka ditutupi oleh jutaan rambut halus yang disebut setae. Dan jika setae tersebut di zoom lebih dekat lagi, maka akan terlihat kalau masing-masing rambut itu bercabang menjadi ratusan helai kecil yang terlihat seperti spatula atau sutil yang ada di dapur kamu. Dan jika kaki gecko bersentuhan dengan permukaan yang ia hendak panjat, ini berarti jutaan spatula pada jari-jari kakinya juga bersentuhan dengan permukaan objek tersebut, tapi dalam skala nano. Ini berarti kita sedang berbicara area permukaan dalam sepersekian juta meter, dengan waktu perlintasan partikel dalam sepersekian miliar detik. Ketika manusia mendaki, hal-hal yang terpikirkan adalah friksi atau gaya gesekan dan gaya gravitasi. Tapi pada skala nano, gaya tersebut tidak berlaku, dan diambil alih oleh sesuatu yang lain. Dan disinilah semua menjadi sangat menarik. Gecko dapat memanjat karena molekul di kaki mereka berinteraksi langsung dengan molekul tempat mereka memanjat, yang mengarah ke jenis gaya tarik-menarik khusus yang disebut gaya van der Waals. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa menggunakan hukum Coulomb, yakni dua benda yang bermuatan berlawanan atau benda dengan polaritas berlawanan akan saling menarik. Tapi kaki gecko dan permukaan tempat mereka menempel sama-sama tidak bermuatan. Anehnya, mereka dapat menggunakan prinsip ketertarikan yang sama berkat fenomena aneh pada skala atom. Atom yang menyusun permukaan dan atom yang berada di kaki gecko sama-sama memiliki inti positif dan elektron negatif. Harusnya nggak akan terjadi apa-apa, karena atom dengan jumlah elektron dan proton yang sama pada dasarnya bersifat netral. Tapi elektron selalu bergerak, dan seringkali mereka dapat berkumpul lebih banyak di satu sisi inti atom. Mirip dengan planet di tata surya, yang terkadang bisa terdapat lebih banyak planet di satu sisi matahari. Ini mengakibatkan sisi yang memiliki lebih banyak elektron akan mendapat sedikit muatan negatif, sementara sisi lainnya akan memiliki sedikit muatan positif. Momen ini disebut dipole, di mana polaritas terjadi setiap kali terdapat pemisahan pada muatan positif dan muatan negatif. Dan jika atom lain bergerak mendekati momen tersebut, maka akan mengakibatkan sedikit ketidakseimbangan. Dan muatan yang sedikit berlawanan itu pada akhirnya akan saling menempel. Agak rumit ya? Perubahan yang sangat-sangat kecil dapat menciptakan gaya lengket antara dua atom. Tapi jika kita meletakkan gecko di permukaan yang tidak dapat berkontribusi pada gaya van der Waals, seperti teflon atau produk anti lengket lainnya, maka kaki gecko tidak bisa mencengkram dengan baik. Percobaan teflon membuktikan kalau gaya van der Waals ini sebenarnya sangat lemah dan hanya bekerja pada jarak kecil dalam skala nano. Disinilah peran jutaan spatula di kaki gecko ini akan sangat membantu. Ibaratnya begini, katakanlah cicak beratnya hanya sekitar 1 Newton atau 0,1 kg. Masing-masing rambut mikroskopis di jari kakinya menghasilkan gaya tarik kurang dari 1/1 Newton. Dan gecko memiliki lebih dari 1 miliar rambut mikroskopis ini, yang otomatis menambahkan gaya yang lebih dari cukup untuk menahan berat tubuhnya. Tapi jika daya tarik kakinya begitu kuat, lalu bagaimana mereka bisa dapat dengan mudah melepaskannya? Seekor gecko memiliki kemampuan untuk menyelaraskan jutaan rambut mikroskopis itu menggunakan otot dan tendon di kaki mereka. Mereka dapat memaksimalkan cengkeraman mereka. Dan gecko hanya butuh mengubah sudut bulu mikroskopis di jari kaki mereka, dan cengkeraman van der Waals pun menghilang dalam hitungan milidetik. Dan tempel-menempel ini sepertinya masih menjadi ambisi bagi para ilmuwan. Kita ambil contoh post-it,
yang nggak akan bisa ditempelkan berulang kali. Begitupun pada lakban dan stiker lainnya. Masalah dengan stiker adalah bahwa mereka tidak bisa digunakan berulang kali. Kalaupun bisa, pada akhirnya akan aus. Tapi kaki gecko tidak pernah kehilangan kekuatan cengkeramannya. Tidak peduli berapa kali mereka menempel dan dilepaskan. Dengan mempelajari bagaimana gecko mencengkeram permukaan pada skala nano, para ilmuwan telah menciptakan materi yang terinspirasi secara biologis. Dan sekarang materi tersebut sudah dijual bebas. Kamu boleh Google gecko tape dan akan menemukan banyak produk yang terinspirasi oleh cengkeraman molekuler gecko. Dan gecko tape bisa digunakan berulang-ulang dan tidak akan pernah kehilangan gaya rekatnya. Terima kasih kepada gecko, kita bisa memiliki nanoteknologi yang sangat menakjubkan, yang akan sangat berguna bagi kehidupan manusia di masa mendatang. Jadi dengan gecko tape, apakah kita akhirnya bisa menempel di tembok? Bukannya mau menghancurkan mimpi, tapi jawabannya adalah tidak. Atau bahkan kemungkinannya sangat kecil, dalam skala nano. Ada aturan dalam biologi yang menyebutkan semakin besar ukuran organisme, rasio luas permukaan terhadap volume akan semakin kecil. Ini berarti kita akan membutuhkan sebagian besar tubuh kita ditutupi dengan pencengkeram van der Waals untuk bisa menempel pada tembok. Dan jika kamu sudah menonton video tentang anggang-anggang, kamu pasti akan langsung ngeh. Yep, karena mikrosete ini juga, kebanyakan gecko dapat berlari di atas air. Panjangnya 85. Ini barangnya. Selama musim kawin yang berlangsung sekitar 4-5 bulan, toke jantan akan sering berbunyi untuk memanggil betina dan akan kawin dengan beberapa betina. Setelah kawin, betina akan mencari tempat untuk bertelur. Selama masa kawin, betina akan bertelur setiap bulan. Dan ketika telah menemukan tempat yang tepat, betina akan menempelkan telur ke dasar yang kokoh. Telur-telur ini kemudian akan dijaga oleh kedua induknya sampai mereka menetas. Namun di penangkaran, induk toke harus dipisahkan dari telurnya karena mereka cenderung memakan telurnya sendiri. Telur akan membutuhkan waktu antara 2 hingga 6 bulan untuk menetas. Setelah menetas, hal yang tokek muda lakukan pertama kali adalah memakan kulit telurnya sendiri. Tokek muda umumnya dirawat oleh induknya sampai berusia 10 bulan. Pada beberapa kasus, tokek muda menunjukkan perilaku kanibal dan terkadang memakan tokek yang berukuran lebih kecil dari spesies yang sama. Setelah 10 bulan, tokek muda akan merasa malu jika tetap berada dalam rumah orang tuanya. Dan setelah menimbang, mengingat, dan memperhatikan, tokek muda menetapkan sikap kalau ia sudah siap meninggalkan rumah untuk hidup sendiri. Toke adalah makhluk soliter. Mereka hanya bertemu lawan jenis selama musim kawin. Dan mereka sangat teritorial. Mereka akan mempertahankan wilayah mereka mati-matian untuk memastikan lebih sedikit persaingan untuk mendapatkan makanan. Jika wilayah mereka dilanggar, perkelahian pasti akan terjadi. Dan perkelahian ini bisa berlangsung lama dan sangat brutal. Gigitan toke terkenal kuat dan mampu memutuskan kaki atau ekor lawannya. Toke adalah salah satu spesies gecko yang paling agresif.
Mereka diketahui sering menantang hewan lain yang memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dari mereka, seperti ular dan kucing. Mereka seakan ingin membuktikan kalau mereka nggak suka dibully. Meskipun seringkali berakhir tragis. Di alam liar mereka diketahui memangsa serangga seperti jangkrik, kecoa, dan belalang. Namun tidak jarang juga mereka terlihat memakan cicak, bahkan tikus kecil dan burung. Tokek merupakan hewan tingkat trofi kedua. Selain menjadi predator, mereka juga menjadi mangsa, khususnya bagi ular, mamalia karnivora, dan burung karnivora. Tapi manusia adalah ancaman utama bagi tokek. Sejumlah besar reptil ini ditangkap setiap tahun di seluruh dunia. Beberapa dijual sebagai hewan peliharaan di Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Dan beberapa diekspor untuk digunakan dalam pengobatan tradisional di seluruh Asia. Sebagian besar dikirim ke Cina, di mana mereka digunakan sebagai bahan pengobatan tradisional untuk mengobati asma, diabetes, penyakit kulit, dan banyak lagi. Panjangnya 85. Ini barangnya. Banyak mitos yang beredar tentang tokek di seluruh dunia. Di banyak negara, suara panggilan tokek dikatakan bisa meramal masa depan. Jika suaranya ganjil, itu berarti buruk. Sementara jika genap, maka berarti masa depan yang mendengar akan menjadi baik. Di Jepang, tokek dianggap sebagai hewan sakral karena dikatakan sebagai reinkarnasi atau keturunan dari naga. Gigitan tokek yang keras dibilang hanya akan bisa lepas jika ada suara geledek. Bukan geledek yang itu. Iya, yang itu. Dan masih banyak mitos lainnya, mulai dari hewan beracun hingga pertanda kehadiran makhluk halus. Iya, serius. Menurut mitos yang beredar, kemunculan suara tokek menandakan adanya makhluk halus yang sedang berada di dekat kamu. Kalau suaranya dekat, berarti makhluk halusnya jauh. Tapi jika suaranya jauh, berarti makhluk halusnya dekat. Serem juga ya. Namun mitos penyembuh penyakitlah yang paling santer beredar di seluruh dunia. Tokek dinyatakan dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit kulit, asma, impotensi, diabetes, hingga dapat menyembuhkan kanker dan AIDS. Tapi sayangnya, klaim tersebut tidak pernah terbukti secara medis. Tokek memang telah digunakan dalam pengobatan tradisional selama ratusan tahun dan dijual di seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara dalam bentuk kering atau diawetkan dalam alkohol. Sebelum didistribusikan, tokek biasanya disembelih, dipisahkan isi perutnya, dan diregangkan pada rangka bambu lalu dikeringkan. Tokek kering ini dapat direbus menjadi tonik atau anggur, atau digiling menjadi bubuk dan dijual dalam bentuk pil atau kapsul. Menurut Bapak Awal Rianto, peneliti reptil dari LIPI, sepanjang penelitian yang dilakukan, tokek tidak memiliki kandungan zat tertentu untuk melawan virus HIV. Mitos ini diturunkan dari pengobatan tradisional Tiongkok, yang percaya kalau tokek memiliki khasiat sebagai obat untuk kebugaran atau tonik yang dicampur dengan ramuan lainnya. Lonjakan tajam terjadi di 2009 akibat adanya anggapan bahwa tokek dapat menyembuhkan penyakit HIV atau AIDS. Padahal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menyangkal anggapan tersebut. Apa yang bikin mahal tuh apa, Pak? Jadi dia menurut itu dia dari WHO itu ada serum di dalam tubuhnya. Buat obat? Obat. Obat apa, Pak? Seperti penyakit AIDS, lain-lainnya semua penyakit yang parah-parah itu. Makanya sekarang kan udah tidak ada lagi reaksi-reaksi penyakit menjalar lagi karena udah ada obatnya. Dari tokek itu? Iya. Itu bukan mitos ya? Yang HIV itu ya? Oh. Mitos sih kayaknya ya? Kayaknya mitos deh itu, Pak. Berdasarkan data dari pihak imigrasi di Taiwan,
sekitar 15 juta toke diekspor ke Taiwan sejak 2004, yang 71% berasal dari Thailand. Pada tahun 2011, toke ilegal yang dikeringkan dari Pulau Jawa sekitar 6,75 ton atau 1.200.000 ekor toke berhasil digagalkan saat perjalanan menuju Hong Kong. Kalau lagi musim dingin, people in Taiwan use medicines from geckos against the cold. In the cold season, they buy a lot. They also use it against asthma and erection problems. Di Indonesia, panen dan ekspor toke yang ditangkap dari alam liar dibatasi oleh kuota. Pembiakan komersial diizinkan, dan pemerintah telah memberikan izin kepada 6 perusahaan untuk mengekspor 3 juta ekor toke, yang katanya dibesarkan di penangkaran setiap tahun. Dan mereka mengklaim kalau pengembang biakan ini hanya untuk perdagangan hewan peliharaan. Tapi studi traffic menemukan bahwa perusahaan pengekspor tersebut tidak pernah membiarkan toke dalam deal komersial tersebut. Karena secara logika, biaya logistik untuk mengembangbiakan toke akan terlalu mahal. Sebaliknya, mereka mengekspor toke yang ditangkap dari alam liar dalam kondisi hidup atau mati untuk dijual sebagai obat-obatan dan perdagangan daging dalam jumlah yang jauh lebih besar dari yang diizinkan. Meskipun tidak ada catatan perdagangan resmi toke mati dari Indonesia, menurut Traffic, Indonesia mengekspor sekitar 1,2 juta toke kering setiap tahun. Panjangnya 85. Ini barangnya. Demand yang tinggi terhadap toke maka menghasilkan tren mafia dengan teknik penipuan baru untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Tidak lupa bumbu mistis ditambahkan untuk menambah kesan wow. Mafia toke adalah sekelompok orang yang memaksa menjadi middleman atau perantara yang akan bekerja keras menipu baik penjual maupun pembeli toke. Kelompok mafia ini memiliki modus yang sama dengan penjualan samurai king roll, emas batangan, dan harta karun. Mencari calon pembeli yang akan diperas hartanya dan mencari penjual yang akan dicuri barang dagangannya. Terkadang mereka menjalankan sistem seperti Ponzi scheme, di mana satu orang mengklaim memiliki koneksi dengan penjual dan mencari donatur yang bersedia mendanai sekian persen dari harga toke yang sebenarnya tidak pernah ada. Triknya sebenarnya sederhana. Mereka memiliki foto dan video hoax, mulai dari trik kamera, yakni push perspektif, hingga trik cosplay seperti ini. Panjangnya 85. Ini rumah barangnya. Trik cosplay ini seringkali menjadi viral. Banyak yang ngotot kalau itu toke jadi-jadian atau toke hutan atau bahkan toke spesies baru. Sayangnya semua ini adalah hoax. Seperti sekelompok tegu ini yang dibilang toke batu. Kebetulan saya dengan tim sudah turun dari Jawa. Ini kebetulan toke batunya ya, yang 10 kilo. Ya Pak De, ya ini. Atau penyiksaan hewan yang ini. Karena sesungguhnya ini adalah biawak yang dipaksa mengenakan kostum toke. Nggak percaya? Coba lihat ini. Lidahnya. Nah, lidahnya lah. Dia punya 10 lagi. Mana nih orang itu? Bunuh aja tuh orang itu. Cakap bohong.
Inilah tokek palsu itu, sangat besar sehingga banyak juga calon pembelinya, meski ditawarkan seharga 10 miliar rupiah. Mafia-mafia ini memanfaatkan hasrat orang-orang yang ingin mendapat uang banyak dengan cepat, atau memanfaatkan ketidaktahuan dan keputusasaan dari orang-orang seperti Airin, yang rela melakukan segala cara untuk menyembuhkan anaknya. Memang, jika kita kaji lebih jauh, dalam kekalutan masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Panjangnya 85. Ini barangnya. Tokek memang belum masuk ke dalam daftar hewan berstatus terancam punah. Namun, karena penurunan populasi yang drastis, belakangan ini tokek mulai dilindungi di berbagai negara. Cina telah mencantumkan tokek sebagai spesies yang terancam punah akibat pemanenan yang berlebihan. Demikian pula di Vietnam, yang juga telah menetapkan regulasi untuk keberlangsungan hidup tokek. Di Malaysia, tokek menjadi spesies yang dilindungi pada tahun 2010. Dan pemanen harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, komunikasi yang buruk serta rendahnya kesadaran dan penegakan hukum telah menyebabkan banyak penyelewengan penggunaan izin. Laporan dari Nepal menunjukkan bahwa tokek sudah langka di sana. Populasinya telah menurun drastis hingga 50% sejak tahun 2009. India, Pakistan, dan Bangladesh tidak memiliki perlindungan untuk spesies ini. Begitupun di Kamboja dan Thailand. Di Indonesia sendiri, tokek tidak termasuk dalam satwa yang dilindungi dan telah diratifikasi dengan Kepres nomor 43 tahun 1978. Dalam sebuah artikel, National Geographic mengimbau Indonesia untuk segera melindungi reptil ini. Hanya masalah waktu sebelum tokek menjadi spesies lain yang masuk ke dalam daftar spesies yang terancam punah yang panjang dan terus bertambah ini. Tokek mungkin sering tidak dianggap karena bentuk dan warna mereka yang tidak menarik. Plus, bikin serem kalau malam. Tapi sebagai spesies umum yang tersebar luas, yang bertindak sebagai predator dan mangsa, mereka memainkan peran yang sangat besar dalam ekosistem. Tanpa merendahkan spesies langka, kita justru harus lebih peduli pada spesies umum. Karena sesungguhnya, spesies umum itulah yang membuat ekosistem berfungsi. Hoax telah menyengsarakan hidup tokek, mengakibatkan terbantainya miliaran tokek yang sebenarnya belum tentu memiliki nilai medis. Seandainya tokek bisa berbicara, ia mungkin akan berpesan jangan terlalu cepat mempercayai apa yang kamu dengar, karena kebohongan akan selalu menyebar lebih cepat dari kebenaran. Dan mungkin suara yang sudah familiar terdengar di kuping kita akan benar-benar berubah menjadi freak you. Freak you, freak you, freak you, freak you. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Backbeat, the world was sweet, the fire in your out. I'm sure you have said before, but I never really had a doubt. 'Cause I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
You know the road we have to walk are winding. You know the light that lead us there were blinding. There are many things that I'd like to say to you, don't know how. I said maybe you gotta be the one who saves me, and I'm so wrong. You're my wonder-one. You're my wonder-one. You know the road we have to walk are winding. You know the light that lead us there are blinding. There are many things that I like to say to you, don't know how. I said maybe you gotta be the one who saves me, and I'm too wrong. You're my wonder-one. And I said maybe you gotta be the one who saves me.